Didenda, Persib lepas pemain dan kemana Luis Mia? PSSI dan PT LIB dilaporkan ke polisi. Berita klub Liga 1 dan berita klub Liga 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport Lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Hukuman denda sekitar 300 juta rupiah siap menanti Persib Bandung. Hal ini tak lepas dari ulah supporter Persib di dua laga Persib, yakni menyalakan flare saat laga PSS Sleman kontra Persib Bandung dan juga aksi pelemparan botol minuman ke arah bench dan pemain Bali United saat laga Persib versus Bali United. Sejauh ini Komdis PSSI masih menyelidiki pelanggaran-pelanggaran tersebut. Bahkan kabarnya akan ada sanksi lain yang bisa saja dijatuhkan pada Persib jika hasil penyelidikan Komdis PSSI ini terbukti. Haduh, rugi terus dong Persib. Selain Persib, ada beberapa klub juga yang terkena sanksi dan denda di pekan kelima lalu, dan berikut daftarnya. Di sisi lain, Persib Bandung pun resmi melepas 3 pemainnya. Ketiga pemain ini adalah 3 pemain muda, yakni Kakang Rudianto, Ferdiansyah, dan Robi Darwis. 3 pemain muda ini resmi dipanggil ke TC Timnas U19 di Jakarta. Sementara selain 3 pemain muda tadi, ada 4 pemain Persib lain yang kabarnya pun akan dipanggil ke Timnas demi laga FIFA Matchday pada September ini. Mereka adalah Maklok, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan Febri Haryadi. Sementara itu, usai kekalahan atas Bali United, Persib Bandung tak istirahat. Staf pelatih Persib langsung menggeber para pemain untuk latihan pada Rabu 24 Agustus ini. Namun dalam latihan Rabu pagi ini tak tampak pelatih baru Persib, Luis Mia. Lalu kemana Luis Mia? Banyak spekulasi yang beredar kenapa Luis Mia belum latih Persib. Yang pertama adalah Luis Mia belum terdaftar di PT LIB atau belum didaftarkan oleh pihak Persib ke PT LIB. Yang kedua, Luis Mia masih tunggu asisten pelatih yang akan dia pakai di Persib. Pasalnya Luis Mia mengatakan akan membawa 2 asisten pelatih dan 1 pelatih fisik. Yang ketiga adalah Luis Mia tengah menyelesaikan beberapa administrasi untuk bisa tangani Persib seperti surat izin kerja dan lain-lain. Dan yang terakhir, Luis Mia tengah menyeleksi beberapa pemain yang kemungkinan akan direkrut Persib di jendela transfer ini. Kita akan lihat kapan Luis Mia dapat dampingi para pemain Persib. Seorang dosen dari Universitas di Yogyakarta resmi melaporkan beberapa klub di Liga 1 dan juga PT LIB serta PSSI. Laporan dosen yang bernama Rio Johan Putra ini adalah indikasi endorse atau sponsor judi online di beberapa klub Liga 1 seperti di Arema, PSIS, dan Persikabo 1973. Ya, 3 klub ini memang memakai sponsor situs judi online. Lalu PT LIB dan PSSI dilaporkan karena dianggap menyetujui adanya perjudian online dan membiarkan para klub ini memakai sponsor judi online. Hingga saat ini kasus ini masih ditangani pihak kepolisian, khususnya bagian ITE. Liga 1 2022-2023 telah memasuki pekan ke-6. Namun ada beberapa catatan unik dari 6 pekan ini. terutama sorotan tentang beberapa pemain yang musim lalu sangat menonjol
tapi di musim ini justru jauh dari harapan. Apalagi usai para pemain ini pindah klub di musim ini. Dua sosok yang paling jadi sorotan adalah Taisei Marukawa dari PSIS Semarang dan Ciro Alves dari Persib Bandung. Dua pemain ini paling disorot lantaran musim lalu dua pemain ini adalah hot transfer. Bahkan Ciro adalah pemain yang paling banyak diburu sejumlah klub di Liga 1 sebelum akhirnya memutuskan memilih ke Persib Bandung. Sebagai catatan di musim lalu, dari 6 pekan pertama yang dilalui Taisei Marukawa di Persebaya, ia menorehkan 3 gol dan 6 assist. Sementara musim ini di PSIS, dari 6 laga yang sudah dijalani, Taisei pun sudah mencetak 3 gol, namun hanya menorehkan 1 assist saja. Sebenarnya nggak jelek-jelek amat sih rekornya, tapi kan ekspektasinya harusnya lebih tinggi lagi. Apalagi Taisei didatangkan dari Persebaya dengan nilai transfer fantastis, hampir 30 miliar loh. Lalu Ciro Alves, ini yang lebih parah. Dari 6 pekan, Ciro sudah lakoni 4 laga, tapi tanpa gol dan assist. Sementara musim lalu di Persikabo dari 6 pekan, Ciro cetak 2 gol dan 3 assist. Untuk Ciro sendiri sedikit dibela ya, karena Ciro cedera di awal musim dan harus nyari performa terbaiknya lagi. Dan memang setiap pemain yang pindah klub itu butuh adaptasi lagi dengan klub barunya. Dan biasanya baru akan nyetel setelah lewati setengah musim. Kalau ingat kata-kata pelatih Persebaya Aji Santoso yang mengatakan belum tentu pemain yang tadinya bagus di Persebaya atau di klub sebelumnya akan jauh lebih baik di klub yang lain. Ya mungkin benar kata-kata Aji Santoso, tapi nggak semuanya kayak gitu loh. Buktinya ada kok pemain yang main dimanapun dia tetap bagus kok. Salah satunya adalah Rahmat Irianto. Di Persebaya bagus, di Timnas juga bagus, di Persib juga bagus. Tentu ukurannya bukan cuma jumlah gol ya, karena Irianto bukan striker atau gelandang. Dari Persik Kediri, lagi supporter geruduk kantor klub. Kali ini dilakukan oleh supporter Persik Kediri atau Persik Mania. Usai hasil minor yang terus-terusan dialami Persik Kediri, para Persikmania pun geram dan mendatangi kantor Persik Kediri dan mes pemain. Para Persikmania mempertanyakan kinerja pemain dan manajemen. Ada 2 sosok yang jadi incaran Persikmania, yakni Gading Martin dan Arthur Irawan. Sejak 2 sosok artis ini masuk dalam jajaran manajemen Persik Kediri, Persik Kediri malah turun dari prestasinya. Pembelian pemain yang awalnya dianggap akan mengangkat prestasi Persik Kediri, tapi justru malah jadi beban di Persik Kediri. 3 pemain asing baru yang didatangkan musim ini, yakni Renan Silva, Rohit Chan, dan Joe Anderson, yang semula digadang-gadang akan lebih bagus dari trio asing musim lalu, yakni Dionathan Machado, Joseph Ejejari, dan Marwin Angeles, justru lebih buruk dari trio musim lalu. Keputusan Arthur Irawan yang melepas sejumlah pilar penting seperti Risna Prahala Benta, Andri Ibo, Dionathan Machado, dan Joseph Ejejari dianggap blunder oleh Persikmania. Para Persikmania justru meminta pada ex-presiden Persik Kediri Abdul Hakim Bafagi untuk kembali ke Persik dan ambil alih Persik Kediri dari tangan Gading Martin dan selamatkan Persik Kediri dari jurang degradasi. Bicara soal artis yang memegang klub bola di Liga 1, yakni Raffi Ahmad dengan Rans Nusantara FC-nya dan Gading Martin dengan Persik Kedirinya, sejauh ini justru melempem ya. 2 tim ini justru jadi penghuni papan bawah klasemen sejauh ini. Lalu apa yang salah dengan para artis ini? Padahal kalau soal duit tentu mereka tak masalah kan sebetulnya. Tapi kenapa seolah sulit bergerak di bidang sepak bola? Tentu faktor utama adalah pengalaman. Di dunia sepak bola bukan cuma modal duit, tapi faktor pengalaman membawa atau membina klub sepak bola pun jadi perhitungan. Biasanya kalau artis itu kan cenderungnya lebih memikirkan endorse, iklan, atau pemasukan dari hak komersil.
Tapi dalam soal pengelolaan manajemen, apalagi khususnya sepak bola ya, masih harus banyak belajar pada para pengusaha yang khususnya bergerak atau berkecimpung dalam dunia sepak bola. Contohnya Rans, katanya klub kaya raya, terus desainer jersey-nya pun didesain oleh desainer ternama Ivan Gunawan. Tapi kok jersey Rans kayak gitu ya? Malah aneh kelihatannya. Jersey bola bukan, jersey futsal juga bukan, jadi mirip jersey badminton ya. Terus modelnya juga nggak wah-wah amat, nggak wah lah. Jadi percuma dong harga mahal, terus desainernya desainer ternama, tapi desainnya buruk. Maaf loh, ini cuma asumsi kami semata. Mantan pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert nampaknya akan segera menemukan klub baru. Ada dua klub yang kabarnya sudah menghubungi Robert Rene Albert, yakni Arema FC dan Persik Kediri. Bahkan baru-baru ini Presiden klub Persik Kediri Gading Martin mengunggah Instastory di Instagramnya dengan mengunggah dua gambar, yakni gambar dirinya bersama legenda AC Milan Paolo Maldini dan gambar dirinya bersama mantan pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert dengan tulisan Next Journey dengan emoticon bingung yang artinya petualangan selanjutnya. Lalu apakah ini kode? Jika Paolo Maldini latih Persik Kediri, ini tidak mungkin. Pasalnya Maldini saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik AC Milan. Meskipun Maldini memiliki lisensi kepelatihan UEFA Pro, namun kecil kemungkinan jika Maldini mau melatih tim di Indonesia. Lalu bagaimana dengan Robert Rene Albert? Gading Martin sendiri saat ini diketahui tengah berada di Inggris. Selain liburan, Gading pun kabarnya jalani bisnis. Jadi ya bisa saja Gading mampir ke Belanda dan bertemu dengan Robert Rene Albert. Apalagi saat ini Persik Kediri tak memiliki pelatih, dan desakan mundur dari supporter Persik Kediri pada Gading Martin ya membuat Gading Martin harus segera bergerak. Dari Liga 2, PT LIB dan PSSI resmi menggelar Liga 2. Liga 2 sendiri akan dimulai pada 28 Agustus 2022 dan diikuti 28 klub. Format kompetisi sendiri dibagi 3 wilayah dan 3 fase, yakni wilayah barat, tengah, dan timur, serta 3 fase, yakni fase pendahuluan atau fase grup, babak 6 besar, semifinal, dan final. Dan berikut pembagian grup Liga 2 2022. Di grup barat ada 9 klub, yakni Karo United, Perserang-Serang, PSKC Cimahi, Persiraja Banda Aceh, PSDS Deli Serdang, PSMS Medan, PSPS Riau, Semen Padang, dan Sriwijaya FC. Di grup tengah ada 10 klub, yakni FC Bekasi City, Nusantara United, Gresik United, Persekat Tegal, Persela Lamongan, Persijap Jepara, Persikab Kabupaten Bandung, Persipat Pati, PSCS Cilacap, dan PSIM Jogja. Sementara di grup timur ada 9 klub, yakni Persipal Palu, Kalteng Putra, Persewar Waropen, Persiba Balikpapan, Persipura Jayapura, PSBS Biak, Deltras Sidoarjo, Putra Delta Sidoarjo, dan juga Sulut United.